Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada webinar Perpamsi yang ke-69 berkolaborasi dengan komunitas otomasi tukang ledeng dengan mengangkat tema otomasi IPAM dan komitmen manajemen. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengupdate ilmu dan pengetahuannya terkait isu-isu di bidang air minum. Salah satunya dengan mengikuti webinar Perpamsi tentunya. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada Direktur Eksekutif Perpamsi, Bapak Dr. Subekti, dan narasumber hari ini yakni Bapak Nanang Widiatmoko selaku Direktur Operasi PDAM Surya Sembada Surabaya dan Bapak Ramdan Purnama Pranata Komputer Madya Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung serta yang akan menjadi moderator hari ini Bapak Ilham Ramadan dari Tirta Kemeneng Kota Langsa serta Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar, mari kita ikuti sambutan dari Direktur Eksekutif Perpamsi, Bapak Subekti. Kepada Bapak Subekti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam. saya terdengar dengan baik. Ya, Dengar, Mas. Pak. Baik. Sampun. Yang kami hormati Pak Nanang. Beliau ini adalah Direktur Operasi PDM Surya Sembada. Perumda ya sekarang, Perumda Surya Sembada, Surabaya, yang merupakan perusahaan air minum terbesar nomor 2 ya, setelah Jakarta. Yang kami hormati Pak Ramdan. Pak Ramdan ini sudah kita kenal semua karena Kabupaten Bandung ini sudah menjadi mentor sebagian besar PDM di Indonesia karena billing sistemnya saja sekarang sudah direplikasi, mungkin ada 18 BUMD air minum yang menggunakan billing sistem dari Kabupaten Bandung. Terima kasih Mas Ramdan. Terus Pas Ilham ini, wah ini luar biasa nih dari Langsa Aceh ini Mas Ilham ini. Beliau ini adalah salah satu yang water leader kemarin dan Langsa ini adalah salah satu kemarin mendapat apa namanya award untuk inovasi ya, PDM yang melakukan inovasi. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekretariat Perpamsi yang saya hormati, hari ini sudah 239 peserta yang terdaftar. Kemarin ada 400, berapa Mas Danang? 470 ya. Iya, Pak. 470 yang terdaftar, mungkin nanti akan menambah terus. Eh, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih karena memang terkait dengan webinar ini kami dorong terus untuk melakukan apa namanya sharing pengetahuan, dan webinar ini sudah yang ke-69 kali yang dilaksanakan oleh Perpamsi ini, gitu ya. Jadi hampir tiap 2 minggu kita melakukan webinar. Dan terkait dengan topik hari ini, nanti akan ada 3 seri, yaitu terkait dengan otomatisasi. Yang hari ini seri pertama otomatisasi yang diproduksi, kemudian nanti seri kedua terkait dengan jaringan, kemudian yang ketiga, seri ketiga adalah terkait dengan pelayanan. Tentu ini menarik sekali karena memang Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita juga mengimplementasikan otomatisasi, gitu. Mungkin sharing saja, saya pernah berkunjung kemarin, mungkin 2 bulan yang lalu ke Korea. Ke Korea ini di sana ada instalasi pengolahan air minum IPA yang semua dikendalikan oleh artificial intelligence. Jadi
ini luar biasa, dan saya perlu kami sampaikan juga, saya sejak 2005 saya bergelut di bidang air minum ini, pernah di PDAM. Saya baru menyaksikan instalasi pengolahan air yang sangat bersih, sangat rapi, bahkan gitu ya, bahkan ada salah satu di sana eh, bagian khususnya untuk penyaringan itu tempatnya saja tidak boleh ada serangga yang masuk gitu ya. Jadi sangat bersih sekali dan mungkin ini juga contoh yang bagus. Jadi itu salah satu yang apa namanya kita dorong eh, instalasi-instalasi kita ini selain otomatisasi tetapi juga beroperasi dengan baik dan juga dijaga. Bahkan ada stafnya Pak Nanang kemarin ikut ke Korea bersamaan sampai nangis Pak, nangis gitu kan. Loh, saya bilang kenapa nangis Mas gitu ya. Ini kenapa saya sampaikan karena saya juga Mas kenapa nangis gitu. Dia menyampaikan, Mak, saya ini pernah kerja di Ngagel gitu ya, di instalasi di Surabaya. Tapi saya membayangkan di instalasi di Korea ini gitu ya, bagaimana menempatkan air ini, pengolahan air ini sangat prioritas dan benar-benar sangat sungguh-sungguh gitu ya. Sangat bersih, sangat ini luar biasa gitu. Bagi dia sangat terkesan sehingga sempat waktu itu apa namanya menangis gitu ya, menangis. Terus saya ledek, oh, masa orang Madura menangis gitu ya. Tapi saya sampaikan bahwa ini adalah contoh yang bagus dan harapan kita juga teman-teman Micu seperti ini pengolahan limbah, oh sorry pengolahan air ini menjadi yang baik gitu ya. Harapan kami juga nanti apa namanya instalasi-instalasi yang lain di seluruh Indonesia bisa beroperasi dengan baik. Saya cukup sedih gitu ya kalau kita mungkin lihat Surabaya, Bandung, Tangerang, Jakarta dan sebagainya mungkin masih cukup bagus dan ada beberapa teman kita juga gitu ya yang pengolahan ini langsung Pak, langsung jadi langsung dialirkan dari mata air mungkin berupa sungai gitu langsung tanpa proses apapun langsung dimasukkan pipa gitu kan. Nah, ini masih masih ada di BUMD air minum. Tentu ini nanti kita harus dorong semua agar nanti pelayanan kita ke masyarakat ini menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, eh, sebagai update saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan eh, kondisi air minum di Indonesia, ya saat ini eh, memang kita dihadapkan dengan proses regulasi, gitu ya, regulasi yang cukup apa namanya menyita energi bagi manajemen. Salah satunya adalah terkait dengan perizinan, kemudian juga ada batasan terkait dengan air baku dan perizinan ini baik perizinan dari mata air, kemudian dari air permukaan, kemudian dari air tanah ini juga menjadi perhatian bahkan kami selalu komunikasi dengan KPK untuk mendorong agar perizinan ini tidak apa namanya dipermudah ya, tidak apa ya tidak dipersulit lah kira-kira begitu. Jadi tetapi memang turun lagi menjadi Permen PU PR nomor 3 gitu ya 2023 yang denda administratifnya mundur sampai tahun 2019 dan upaya-upaya ini kami sampaikan semua ke pemerintah dan ya saat ini mudah-mudahan nanti air minum diampu oleh Kementerian PU karena kita tahu bersama bahwa Kementerian PUPR ini terpecah menjadi 2 menteri gitu ya, dan mudah-mudahan air minum ini masuk Kementerian PU gitu ya. Karena di sana ada Ibu Diana, mantan Dirjen Cipta Karya yang sudah apa namanya sangat paham terkait dengan air minum. Juga kemarin dengan impres percepatan dan sebagainya ini juga luar biasa tantangannya karena memang setelah ada impres ternyata memang dana pemerintah juga terbatas. Eh,
banyak sekali apa namanya tantangan terkait dengan sektor air minum ini dan tetapi dengan seperti itu mohon tidak mengganggu proses kita bersama dalam melayani masyarakat. Rekan-rekan sekalian, tadi malam kami melakukan juga apa namanya launching terkait dengan Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum tahun 2025. Jadi nanti insya Allah nanti diselenggarakan tahun depan di tanggal 11 sampai tanggal 13. Tentu IWF yang sudah kita selenggarakan ke-10 ini, 10 setiap 2 tahun, jadi sudah 20 tahun kita selenggarakan. Ini mudah-mudahan nanti akan menjadi gitu ya, menjadi apa namanya dorongan untuk kita karena di sana nanti akan update semua mengenai teknologi, kita akan update semua terkait dengan regulasi, kita ada networking dan sebagainya. Jadi eh, kenapa kita dorong gitu ya, dan nanti di CACC, jadi pelaksanaannya di CACC, dan mungkin nanti dari sisi size lebih besar karena kemarin expo-nya sekitar 1.000 meter persegi, nanti di CACC kita tingkatkan sekitar 2.000 meter persegi. Jadi mudah-mudahan nanti kita dapat support dari pemerintah dan temanya tetap kita melakukan transformasi. Kenapa transformasi gitu ya? Karena memang kita harus bertransformasi sesuai dengan hasil dari Wet Water Forum kemarin di bulan Mei, kemudian dilanjutkan dengan Indonesia Water Forum di bulan Agustus, kemudian nanti kita lanjutkan di IWF tahun 2025. Transformasi ini memang harus menjadi tema kita karena kalau tidak berubah gitu ya, kalau pendekatan air minum ini seperti sekarang ini gitu ya selama 79 tahun Indonesia merdeka kita baru bisa melayani 20% penduduk di Indonesia. Tentu ini menjadi tantangan kita bersama dan saya sangat senang ini dilaporkan oleh Pak Danang bahwa Pak ini ada forum apa namanya teman-teman terkait dengan eh, apa tadi forum IT atau forum ini. Ini menarik karena memang di Perpamsi ini ada banyak forum gitu ya mulai dari forum air limbah, forum SPI, forum SDM gitu ya. Kemarin juga kami ada forum JETSI, JETSI. JETSI itu Gender Equality Disabilitas Social Inclusion gitu. Jadi eh, JETSI ini apa namanya? Sekarang kita juga sedang promosikan semua terkait dengan JETSI ini karena semua fasilitas dan kami mendorong Pak, semua fasilitas nanti untuk di layanan publik khususnya di sektor air minum harus ramah terhadap disabilitas, ramah terhadap gender, ramah terhadap social inclusion gitu ya. Dan eh, ini menjadi apa namanya suatu keharusan karena memang ini merupakan hak juga untuk warga masyarakat kita yang saat ini apa namanya ya masuk ke dalam kategori tadi social inclusion maupun apa namanya disabilitas dan saat ini baru ada sekitar 17 BUMD air minum yang apa namanya eh, masuk di dalam JETSI ini. Bapak Ibu sekalian, tentu ini forum kami apresiasi dan motornya ini kalau saya lihat Mas Ramdam, Mas Pak Danang, Mas Ilham ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman BUMD air minum di Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa eh, program-program Perpamsi ini mungkin bisa diakses dan teman-teman kalau di sini ada 278 yang online, mohon apa namanya juga follow follow medsosnya Perpamsi karena kegiatan Perpamsi kami update di sana. Salah satunya misalnya kami ada program kemitraan solidaritas, kemudian ada beasiswa dengan di Akatirta ini kita setiap tahun ada 30 orang gitu. Ini bisa diakses oleh teman-teman.
Kemudian kalau surat tentu kami melalui surat semua, tapi surat itu kadang mentok di direksi gitu ya, di mentok di sehingga tidak apa namanya tidak ya ya menunggu disposisi direksi dan sebagainya sehingga. Tetapi kalau di medsos mungkin nanti bisa teman-teman seluruh karyawan bisa proaktif. Oh, ternyata ada program beasiswa. Kami juga ada beasiswa untuk ke Paris gitu ya, ada Agro Paris Tech. Kemarin kami dapat slot 6 orang gitu ya. Ternyata kemarin yang daftar baru 2 orang gitu ya. Dan yang seperti ini yang mungkin ke depan mohon di apa namanya, kalau nanti follow medsosnya Perpamsi, mudah-mudahan kita update terus gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan Perpamsi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hari ini. Ada apa namanya? Pak ini kemana? Ada Mas Ramdan, ada Mas Ilham semuanya, dan tentu kegiatan ini harus terus ditularkan terus dan apa namanya diperkaya terus, tidak hanya nanti otomatisasi semua topik. Jadi bisa diwebinarkan, semua topik bisa diwebinarkan. Jadi kalau ada uh, praktek-praktek yang bagus di teman-teman PDAM, ini silahkan nanti disampaikan ke Mbak Wuri atau ke Sekretariat Perpamsi, ada Mas Danang di sini. Kemudian kita apa namanya uh, kita nanti apa namanya bisa lakukan webinar seperti ini. Dan ini walaupun satu apa namanya 1 hari ya pemberitahuan 1-2 hari, ternyata pesertanya juga luar biasa, sudah lebih dari 200, ini 283. Ini kami mengapresiasi sekali gitu ya. Ini luar biasa. Artinya semangat belajar teman-teman tukang ledeng ini luar biasa. Ini kami mengapresiasi sekali lagi. Dan juga nanti sore jam setengah 30 ya, jam setengah 2. Kami juga ada sosialisasi melalui webinar juga. Tapi temanya beda. Temanya terkait dengan SAK EP. SAK EP. Jadi mungkin nanti disampaikan ke teman-teman yang bagian keuangan, karena memang tahun depan, tanggal 1 Januari, kita harus mengimplementasikan standar akuntansi entitas privat. Jadi dan pedomannya sudah kami apa namanya bukukan sebagai pedoman kemarin Perpamsi, dan ini tinggal mengimplementasikan ke seluruh PDAM, dan nanti sore kita lakukan sosialisasi terkait dengan implementasi webinar apa namanya SAK EP ini. Nanti juga ada BPKP, nanti juga ada Ikatan Akuntan Indonesia, nanti ada Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti semua permasalahan terkait dengan implementasi SAK EP ini bisa dijawab. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, dan selamat mengikuti webinar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar terkait dengan tematik ya, tematik otomatisasi. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bekti atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memulai webinar pagi ini, kami informasikan kembali, jangan lupa Bapak Ibu untuk follow sosial media Perpamsi di Instagram Perpamsi dan Facebook fanpage Perpamsi, serta kunjungi website Perpamsi di www.org agar tidak ketinggalan info-info di bidang air minum dan kegiatan-kegiatan kami. Juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk nantinya mengisi daftar hadir, karena e-sertifikat dikhususkan bagi peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, segera kita mulai sesi webinar hari ini yang akan dipandu oleh Pak Ilham selaku moderator. Kepada Bapak Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk saya jadi moderator di sini. Jujur saya senang bisa ketemu teman-teman semua meskipun cuma lewat kaca, lewat layar kaca ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di webinar kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrol santai aja nih soal otomasi instalasi pengolahan air minum dan komitmen manajemennya. Ya, jadi tema yang pastinya seru dan relevan banget nih untuk kita semua ya, apalagi di dunia yang makin era-era digital gitu ya kan. Nah, yang mana kita tahu bahwa otomasi ini tuh nggak cuma memudahkan pekerjaan kita, tapi bisa membawa perubahan besar di bidang pelayanan air minum, Bapak Ibu. Mulai dari pengelolaan data hingga pemantauan sistem, teknologi ini bisa jadi teman setia loh untuk efisiensi pekerjaan kita, Bapak Ibu. Tapi ya tetap aja dalam tanda kutip Bapak Ibu, otomasi ini nggak akan berjalan mulus tanpa adanya komitmen dari manajemen untuk mendukungnya Bapak Ibu ya. Jadi intinya komitmen itu penting untuk kelangsungan proses otomasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian saya ingat pernah almarhum B.C. Habibie bilang, kepada siapapun yang ragu bahwa bangsa kita mampu, saatnya kita buktikan bahwa dengan teknologi kita bisa bersaing dan berkembang. Nah, ini nih, semoga teknologi ini nggak cuma jadi keren-kerenan aja, tapi juga bisa jadi ningkatin kualitas layanan kita buat masyarakat. Jadi, ayo kita gali lebih dalam. Tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Ramadan yang akan jadi teman ngobrol dan pemandu kita hari ini. Kebetulan saya juga dari background IT di Perumda Tirta Kemuning Kota Langsa Provinsi Aceh. Jadi topik ini terasa deket banget gitu sama saya. Saya harap diskusi ini tuh bisa kasih inspirasi, bisa kasih insight dan solusi yang praktis untuk kita semua tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sekarang kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama yaitu ada Bapak Nanang Widiatmoko. Halo Pak Nanang, selamat pagi. Pak Nanang ini adalah seorang direktur ya, direktur operasional di PDAM Surya Sembada, Kota Surabaya, dan punya pengalaman luas di dunia pengelolaan air bersih ya Pak Nanang ya. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Nanang, PDAM Surya Sembada ini berhasil memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk pelayanan yang lebih efisien. Nah, hari ini nih Pak Nanang akan berbagi cerita dan pengalaman serunya. Jadi ditunggu, jangan sampai kelewatan. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bapak Ramdan Purnama. Halo Pak Ramdan, selamat pagi. Ya, Pagi, Pak. ya Pak Ramdan ini adalah seorang peranata komputer media di Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung ya Pak ya. Pak Ramdan punya latar belakang IT yang kuat dan sudah lama berkecimpung dalam penerapan otomasi, khususnya infrastruktur data. Betul Pak ya? Kalau salah mohon maaf Pak ya. Jadi kita bakal dengar banyak insight yang menarik nih dari perspektif teknis juga. Jadi kayaknya bakalan seru. Jadi untuk Bapak Ibu, acara hari ini kita akan mulai dengan presentasi dari masing-masing narasumber sekitar 20 menit untuk tiap sesi. Setelah itu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan yang muncul selama presentasi, langsung aja ketik di kolom chat. Nanti saya bantu sampaikan ke narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung aja dengarkan pemaparan dari Pak Ramdan terlebih dahulu. Pak Ramdan, kami persilakan untuk langsung dimulai, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih dari Perpamsi. Suaranya terdengar, Pak? Terdengar, Pak, terdengar. Ya, 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 baik. jelas Mas Ramdan. Ya, baik. Izin saya share screen dulu. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Pak, aman. Ya, baik. Tanpa berlama-lama ya, karena memang ini waktunya juga cukup singkat, kalau salah sampai jam 12 siang ya. Nanti akan dilanjut mungkin jam 11 lebih itu untuk tanya jawab. Baik, mungkin kali ini saya ditemani dengan Pak Nanang, Pak Direktur Operasi. Kebetulan eh, ide ini memang muncul sekitar 2 bulan atau 1 bulan ke belakang, bahwa memang kita memiliki satu community ya yang dinamakan Otomasi Tukang Ledeng. Kebetulan Pak Nanang dan saya menjadi penggiat lah di komunitas tersebut. Nah, kemarin kita mencoba menggandeng Perpamsi untuk memang mencoba sharing gitu ya.
Sebenarnya komunitas ini bisa mewadahi rekan-rekan semuanya untuk yang mau belajar ya, belajar, sharing, kemudian kaitan dengan teknologi itu bisa kita wadahi di komunitas ini. Baik, mungkin sebelum perkenalan, eh, saya sedikit penjelasan dulu kaitannya dengan komunitas ini karena memang kali ini memang kerjasama antara komunitas tukang ledeng dengan Perpamsi ya. Jadi kalau sekilas diulas gitu ya, memang komunitas ini sudah berdiri kurang lebih hampir 2 tahun yang sekarang. Yang memang topik khususnya itu ya kaitannya dengan teknologi gitu ya. Ada artificial intelligence, LoRaWAN, LP1, IoT, otomasi dan sebagainya itu kita fokus pembahasan grup untuk pembahasan topik-topik berikut. Nah, adapun sampai saat ini memang sangat banyak sekali ya peminatnya masuk ke grup tersebut kurang lebih sampai saat ini hampir ada 350 lebih yang memang terdiri dari pegawai PDAM, kemudian praktisi air minum, praktisi IoT, konsultan teknologi, vendor penyedia jasa, dan sampai ke yang berkaitan dengan IoT, BUMN, dan swasta juga ikut bergabung gitu ya. Dan memang saat ini kami juga telah memiliki beberapa web series ya, selain dengan Perpamsi ini, mungkin yang Perpamsi ini baru pertama kali ya kita kerjasama kita sudah memiliki 11 webinar series gitu ya, yang nanti mungkin ke depannya untuk lebih detail, untuk ingin memahami teknologi dan sebagainya, rekan-rekan nanti mungkin bisa join di grupnya. Baik, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Ramdan Purnama, saat ini saya bekerja di Perumda Air Tirta Raharja ya, kebetulan di bagian IT, jadi di IT kebetulan di kami itu fungsional, jabatan jadi Pranata Komputer Ahli Madya. Kemudian background saya sebagai otomasi industri elektronika gitu ya, elektronik gitu ya. Mungkin nanti ini kontaknya bisa kontak silakan rekan-rekan bagi yang ingin berkonsultasi gitu ya kaitan dengan teknologi. Nah, ini mungkin beberapa historis yang sedang saya lakukan juga saat ini. Salah satunya juga ada apa menjadi tenaga ahli di eh, Indonesia untuk kaitan dengan smart building sesuai dengan keputusan Menteri PUPR waktu itu oleh Pak Basuki Hadi Mulyono. Baik, tanpa berlama-lama ya, sebelum kita masuk ke IPA ya, khususnya IPA, otomasi di IPA, mungkin kita harus mengenal dulu gitu ya, bagaimana memang sebenarnya otomasi ini sejarahnya seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua segmentasi ya yang memang dari dulu ya tahun 1970-an itu ada dua segmentasi yang terus berkembang. Nah, salah satunya itu ada IT, kemudian ada OT, itu operasional teknologi gitu ya. Nah, kalau kita dengar tren saat ini kan revolusi industri gitu ya, 4.0. Nah, yang mana memang sebenarnya otomasi ini jauh lari ke belakang gitu ya. Memang mulainya itu tahun 1970-an gitu. Dan memang kalau di PDAM saat-saat ini mungkin baru boomingnya sekarang. Oh, otomasi, otomasi gitu. Padahal ini merupakan teknologi hampir yang 40 tahun yang lalu gitu ya di industri 3.0 otomasi itu. Nah, seiring berinya waktu gitu ya, tahun 2000-an itu memang segmentasi antara IT dan OT ini mulai konvergensi. Jadi tidak bisa lagi kita istilahnya berdiri sendiri gitu ya antara IT kemudian OT ini memang nanti hanya harus terintegrasi gitu secara arsitekturnya sehingga mungkin muncullah tahun 2011-an itu adalah revolusi industri 4.0 di mana memang di sini sudah adanya konvergensi gitu ya antara IT dan OT ini. Kalau kita lihat memang di revolusi industri 4.0 itu kan erat kaitannya dengan IoT, kemudian big data, kemudian AI, mesin vision dan sebagainya, itu memang gabungan dari IT dan OT gitu ya. Jadi selama ini mungkin otomasinya itu sebagai background saja, landasan awal, tapi untuk saat ini kita tidak bisa lagi hanya segmentasi gitu, IT ataupun OT gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya kaitannya dengan sistem produksi, karena memang hari ini kita coba pisahkan ya, nanti mungkin part berikutnya akan ada part untuk
distribusi, kemudian pelayanan. Untuk yang hari ini memang kaitannya dengan produksi gitu ya. Kalau kita lihat seiring dengan meningkatnya biaya produksi ya, bahwa memang otomasi ini menjadi satu pilihan dalam mengelola mengelola produksi, sistem produksi. Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemudiannya. Kemudian daripada itu ada juga kaitan terhadap ketidakpastian gitu ya untuk menghasilkan kualitas air, karena memang yang kita ketahui perubahan iklim saat ini memang tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang curah hujan tiba-tiba tinggi, kemudian juga terjadinya El Nino juga semakin cepat gitu ya durasinya, dan ini memang tanpa adanya intervensi teknologi memang akan sulit pada saat kita menyesuaikan dan ingin menghasilkan kualitas yang memang benar-benar konsisten gitu ya. Jadi salah satunya ada kurang lebih ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian perubahan iklim, dan yang terakhir mungkin itu dalam rangka untuk mengoptimalkan operasi dan maintenance gitu. Jadi memang ada beberapa teknologi yang nantinya akan digunakan sebagai optimalisasi dalam rangka melakukan operasi dan pemeliharaan. Nah, di kami ya di Tirta Raharja, memang latar belakang untuk melakukan sistem otomasi di produksi ini banyak sekali. Tadi juga kaitan dengan iklim, kemudian infrastruktur, kaitannya juga pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, konservasi dan sebagainya. Memang ini harus dikelola dan kami satukan itu dalam satu pengelolaan yang dinamakan Water Operational Management System gitu ya. Nah, memang secara umum waktu itu kami sudah melakukan penerapan otomasi ini mulai tahun 2009 ya. Jadi 2009 ini memang saat itu dibangunkan pertama kali gitu ya, memang digunakan dengan konsep vendor saat itu. Dan kami mencoba merombak dan melakukan perubahan-perubahan dalam teknologi itu di tahun 2017, sehingga sampai saat ini sesuai dengan tren teknologi yang sekarang, karena otomasi itu sudah tadi ya 40 tahun yang lalu. Untuk 4.0 ini memang kita berlari ke adanya sekarang data analitik, kemudian data science, yang terbaru sekarang ini adalah generative AI, kemudian digital twin. Ini memang tidak bisa dihindari lagi untuk bagi penyelenggara spam gitu ya, untuk mengoptimalisasi untuk produksinya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, sesuai dengan konsep Smart Water Grid Management ya, ini salah satunya di framework dari Korea ya. Jadi memang Smart Water Management ini kaitannya dari mulai sumber air baku sampai ke pelayanan, yang mungkin nanti akan kita bahas segmentasi dulu kali ini untuk sistem air baku dan produksi. Nah, salah satunya memang kalau kita lihat di sini ada 3 capaian utama ya, bahwa kita memang menerapkan otomasi itu untuk apa sih sebenarnya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa otomasi ini sebenarnya dapat meningkatkan keandalan operasi dan pemeliharaan. Ya. Kemudian yang kedua juga mempermudah pengelolaan sistem produksi khususnya. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan ketersediaan air yang berkelanjutan. Itu untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Jadi mulai dari aset manajemen, kemudian dari sumber daya, kemudian aset dan sebagainya, itu bisa kita kelola di segmentasi di produksi. Nah, kebetulan di kami dari air baku sampai produksi sudah banyak teknologi yang kami terapkan. Salah satunya memang tadi kaitannya otomasi itu ada di sistem kontrol otomasi IPA gitu ya. Nah, kemudian pendukungnya ini mungkin kontrol otomasi IPA ini mulai dari air baku sampai ke unit reservoir gitu ya. Nah, adapun sistem-sistem yang lainnya ya sebagai pendukung, salah satunya kalau ada di instalasi ada perpompaan, kita monitoring juga rumah pompa, kemudian monitoring kelistrikannya, kondisi pompa juga kita lakukan pemantauan, gitu ya. Kemudian sistem alarmingnya pada saat ada anomali dan sebagainya, kemudian pengguna sebagai aplikasi itu juga kita monitoring, kemudian yang terbaru ini kita juga ada digital twin gitu ya, bagaimana kita melihat atau mengoperasikan IPA tanpa datang ke IPA gitu ya, dengan simulasi 4 dimensi gitu ya, dan lain sebagainya ini bisa kita kembangkan dan memang sudah menjadi kebutuhan kita untuk saat ini gitu ya. Dan memang semua fitur dan sistem yang sudah dilakukan di sistem produksi coba kami buat dalam satu framework yang kita namakan Water Operational Management System. Nah, kebetulan aplikasi ini sudah mendapat hak cipta. Ini oriental dari Perumda Tirta Raharja, memang dikhususkan untuk pengelolaan sumber air baku, produksi, distribusi, hingga pelayanan.
Dan saat ini sudah banyak juga rekan-rekan PDM yang lainnya memang yang ingin mereplika gitu ya sistem yang kita lakukan di Bandung. Kemudian kalau kita lihat di produksi ya, karena kita tidak mungkiri itu harus ada dari air baku sampai ke instalasi dan reservoir. Nah, sistem di kami memang konsepnya itu bagaimana sistem ini dapat mengoptimalkan kinerja pegawai gitu ya. Mulai dari mengoperasikan, memelihara, sampai memang pegawai itu dapat dilakukan penilaian kinerja berdasarkan sistem yang sudah kami buat gitu ya. Kurang lebih topologi yang seperti ini, jadi ada sistem, kemudian ada bisa dilakukan pemantauan dan kontrol melalui jarak jauh, dan memang secara secara paralel ini bisa digunakan dan dioperasikan bersama-sama, baik itu di IPA-nya sendiri maupun secara jarak jauh gitu dengan hak akses yang sudah kita atur gitu ya untuk regulasinya. Nah, kemudian kalau kita lihat manfaat-manfaatnya ya, jadi banyak sekali ya. Salah satunya memang menjadi sarana pendukung pembuatan keputusan atau DSS, kemudian menjamin operasional kualitas hasil olahan, efisiensi efektivitas pekerjaan operator, memberikan rasa kepercayaan diri, sampai mungkin yang paling penting itu yang kami rasakan ya, itu adalah meningkatkan budaya sadar risiko. Jadi kami mencoba membuat sistem memang benar-benar untuk meningkatkan budaya sadar risiko. Jadi setiap parameter yang muncul, yang tampil di sistem itu memiliki risiko pada saat nanti terjadi anomali di dalam satu parameter itu gitu ya. Nah, kalau kita bedah karena ini kaitan di produksi, banyak sekali fitur-fitur di produksi yang bisa kita upgrade ya dari konvensional menjadi otomatisasi. Salah satunya mungkin ya ini ada pemantauan kuantitas air, jadi kita bisa pasang meter air baku, hasil olahan sampai ke distribusi gitu ya. Dan untuk kontrol operasi IPAM ini juga banyak sekali ya, mulai dari otomatis koagulasi, pembuangan bahan kimia, automatic drain gitu ya, kemudian backwash, automatic pompa dan sebagainya. Ini bisa kita simulasikan lah, kita bisa program dan memang kita jadikan dalam satu kesatuan. Jadi kontrol otomasi dalam satu IPA gitu ya. Nah, biasanya di IPA ini memang banyak sekali ya yang perlu kita eh, perlu kita perhatikan. Salah satunya memang kaitannya di IPA itu panel kontrol dan perpompaan yang harus ada. Kemudian valve dan aktuator, sistem pneumatiknya, kemudian instrumentasi sensor, network dan controllernya, dan yang terakhir mungkin di segi softwarenya. Jadi kami mencoba membagi menjadi 4 segmen ya, dari pemantauan kuantitas air, kualitas air, kontrol operasi, dan data analitik nantinya kaitannya dengan AI dan machine learning nanti. Nah, kalau kita lihat salah satunya biasanya kita untuk di intake gitu ya, kebanyakan memang masih konvensional ya. Nah, kebetulan karena memang isu perubahan iklim ini kami mencoba melakukan inovasi karena kondisi intake di kami bisa sampai belasan kilo ya, ada yang 12 kilo, 14 kilo. Ini mengakibatkan rekan-rekan di kami agak kesulitan pada saat memang harus terus-menerus stay di lokasi intake tersebut. Sehingga kami mencoba melakukan inovasi memasang untuk muka air bisa kita monitor secara langsung. Kemudian juga ada CCTV nanti yang akan bisa melihat lokasi sekitar dan integrasi dengan cuaca. Kira-kira di sana hujan atau enggak gitu ya. Kalau misalkan hujan, ya berarti nanti siap-siap nih operator untuk di IPA akan mendapatkan kondisi air baku menjadi keruh misalkan. Itu menjadi early warning system untuk teman-teman ke lapangan itu ya. Kemudian untuk koagulasi ini banyak sekali, jadi kita bisa lihat ya dari gambar ini dari konsep yang manual menjadi auto sangat jauh sekali. Jadi konsep yang auto ini memang dapat mengkonsistensi hasil olahan gitu ya, bukan mengefisiensi bahan kimia sebetulnya, tapi mengkonsistensikan hasil output dari kualitas airnya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini kami juga kemarin diapresiasi dari salah satu perusahaan dari Jerman dan sudah dipublish di perusahaannya itu untuk penerapan ini berbasis open source gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di unit tadi populasi di unit sedimentasi, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi sekarang mengoperasikan IPA itu tidak lagi harus menggunakan panel kontrol, gitu. Kita harus diam di panel kontrol, kemudian atau di komputer dan sebagainya. Tapi teman-teman memang sudah bisa sambil membawa tab ini berjalan-jalan ke lokasi IPA, langsung mengoperasikan gitu ya, atau mengatur pompa atau melakukan drain dan sebagainya itu langsung
dari tab ini yang mereka bawa-bawa untuk tools kegiatan teman-teman sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya itu untuk monitoring kualitas air ini juga banyak sekali. Salah satunya mungkin ya ada pH, turbidity, ada TDS, kemudian sisa klor dan sebagainya. Itu juga kita monitor dalam rangka untuk melihat tren histori kira-kira output yang kita hasilkan hasil olahannya sesuai dengan Permenkes atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada monitoring pompa. Bapak Ibu bisa lihat monitoring pompa ini sangat erat kaitannya dengan kondisi pompa gitu ya. Jadi kalau kita lihat biasanya teman-teman ini punya insting sendiri ya dalam rangka untuk mendeteksi pompa ini rusak atau enggak sebenarnya, cepat rusak atau enggak. Nah, sebenarnya sekarang ini ada beberapa teknologi atau sensor yang memang akan memprediksi kira-kira sebulan lagi nih bearingnya akan rusak dan sebagainya. Dan itu sudah ada dan ini juga sudah ada standarnya, itu ISO 10816 gitu ya, di mana nanti salah satunya untuk nilai PRMS gitu ya, untuk vibration gitu ya. Nah, itu ada gitu ya ininya apa pada saat misalkan akan rusak itu ada di nilai berapa milimeter per secondnya gitu dan sebagainya. Ini bisa kita implementasikan untuk kaitannya IPA-IPA yang memang mengandalkan pompa ya, mulai dari sumber air baku sampai ke distribusi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya instalasi pendukung lainnya itu kaitan dengan electrical ya, kelistrikan. Karena biasanya kalau kelistrikan ini sangat erat kaitannya dengan instrumentasi yang kita pasang kaitannya dengan electrical. Nah, kalau kita tidak bisa melihat performance elektrikalnya, kelistrikannya, kita akan kerepotan pada saat misalkan nanti ada perubahan kualitas. Contohnya seperti ini, tiba-tiba ada kenaikan tegangan gitu, 9,73% gitu. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata tegangan yang dihasilkan oleh PLN itu sebenarnya tidak selamanya memenuhi standar gitu ya. Contohnya seperti ini ya memang kita harus seperti apa pada saat memang terjadi gitu ya tegangan-tegangan yang anomali ataupun apa parameter-parameter yang anomali. Sekaligus juga kita bisa memprediksi tagihan kita ke PLN gitu ya. Jadi kira-kira oh nanti tanggal 1 kita PDAM akan bayar ke PLN sekian ratus juta atau puluh juta kita bisa tahu gitu ya tanpa nanti PLN ada tagihan setiap bulannya. Nah, kemudian selanjutnya tadi kaitan dengan alarm. Nah, kebetulan alarm ini kalau di kami sudah dijadikan satu peraturan direksi yang memang khusus untuk sistem manajemen alarm, di mana memang teman-teman ini akan menerima parameter alarm ini dan harus melakukan respon terhadap alarm ini. Dan setiap respon yang teman-teman lakukan itu akan kami catat dan memang itu menjadi poin penilaian terhadap kinerja gitu. Jadi pada saat ada anomali dan sebagainya, entah itu di air baku, entah itu di sistem kondisi operasi, manual auto dan sebagainya, itu memang benar-benar tercatat gitu ya. Dan sehingga tidak usah lagi para kasih, para manajer dan sebagainya itu menginstruksikan langsung gitu, pada saat ada kejadian anomali. Dan kalau memang tidak dilakukan, itu memang menjadi pengurangan poinnya gitu ya. Nah, kemudian selain itu, untuk tips kita ya, salah satunya dalam rangka sistem ini dapat dioperasikan dan digunakan, itu memang adanya log monitoring. Jadi kalau kami setiap orang itu, hampir seluruh pegawai, 350 orang ini, akan tercatat pada saat mereka melakukan login gitu ya. Jadi menggunakan NIPP ya, nomor induk pegawai. Jadi siapapun yang nanti memang lalai gitu ya, contohnya terjadi troubleshooting dan memang kejadian dan memang saat itu tidak dilakukan monitoring atau pemantauan, historisnya ada gitu. Jam berapa, tanggal berapa, melakukan kegiatan atau tidak itu memang termonitor sehingga teman-teman ini memang benar-benar terlihat mana yang memang bekerja dan memang tidak bekerja gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi kaitannya operasi, sekarang kaitannya pemeliharaan. Karena apa kaitannya otomatisasi erat kaitannya dengan instrumentasi. Nah, di kami sudah hampir 900 instrumentasi yang terpasang dan memang perlu pengelolaan yang baik gitu ya. Salah satunya dengan sistem manajemen pemeliharaan yang baik gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ini pun kami coba buatkan KPI juga sehingga pada saat dilakukan pemeliharaan dan memang ternyata targetnya tidak sesuai, mungkin realisasinya tidak sesuai target, itu terlihat di dashboard dan semua orang bisa lihat gitu ya. Dan itu kalau misalkan dashboardnya merah seperti ini ya memang nanti kinerja tim pemeliharaan yang memang menjadi
poinnya menjadi kecil gitu ya dan sebagainya, termasuk kondisi peralatan dan sebagainya. Nah, mungkin ini yang teknologi yang terbaru, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi memang di sini eh, kita sudah saatnya mungkin mengoperasikan atau memelihara, kemudian melatih teman-teman operator kita tanpa harus datang ke lokasi gitu. Jadi peralatan instrumen yang sudah kita pasang banyak itu sebenarnya bisa kita operasikan dari sini menggunakan kacamata VR dan di mana memang datanya nanti akan terintegrasi dengan sensor-sensor yang ada di lapangan gitu ya. Jadi teman-teman pada saat ingin melakukan kunjungan ke IPA dan sebagainya, ini bisa melakukan menggunakan virtual reality ini gitu ya. Dan memang kita buat environment-nya benar-benar real seperti yang ada di lokasi IPA di sana gitu ya. Dan ini menjadi daya tarik untuk biasanya teman-teman ingin mempelajari sesuatu hal, misalkan ke depannya ingin mempelajari tentang pemeliharaan pompa, kemudian mengoperasikan sistem backwash dan sebagainya, itu tanpa datang dulu ke sana, disimulasikan di sini ini bisa sangat bisa sekali gitu ya. Dan ini memang mungkin satu-satunya ya di perusahaan air minum di Indonesia dan kalau di PLN sudah ada itu ya untuk power plant salah satunya. Nah, kemudian nah karena ini memang kaitan yang terakhir dengan komitmen manajemen, mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ini kalau kita lihat banyak sekali mulai dari strategi teknologi, tata kelola teknologi, operasi teknologi. Jadi memang ke semua ini kita tidak bisa ingin membangun tapi memang tidak direncanakan dengan baik gitu ya. Salah satunya hal-hal atau faktor-faktor pendukungnya. Salah satunya nanti ke tata kelola, kemudian nanti ke manajemen risiko dan sebagainya itu memang harus dengan baik tim manajemen itu mengelola dan harus ada tim yang memang nanti akan melakukan mengimplementasikan ini gitu. Kalau kita lihat dari urutannya Bapak Ibu, untuk mencapai tadi gitu ya dari yang konvensional sampai ke digital twin tadi, ini sangat step-stepnya tidak bisa kita lewati dan ini memang benar-benar harus dilakukan. Salah satunya yaitu komitmen gitu ya, komitmen antara eh, manajemen, kemudian direksi sampai ke pegawai itu memang benar-benar harus secara konsisten untuk memastikan bahwa implementasi teknologi di produksi itu harus tepat gitu ya. Kemudian setelah itu harus ada struktur organisasi. Jadi tidak bisa ketika kita membangun itu peran dan tanggung jawabnya itu dilempar ke siapapun, tapi memang harus ada benar-benar siapa yang mengoperasikan, siapa yang memelihara, siapa yang mengembangkan, itu benar-benar harus kita kelola. Jangan sampai nanti ada tumpang tindih gitu ya, antara yang mengembangkan, operasikan dan memelihara gitu ya. Kemudian kita harus menyiapkan sumber daya manusia, kemudian juga kita harus menyiapkan master plan yaitu grand design ya kira-kira kalau di PDAM kan ada namanya Rendis gitu ya. Jadi kita bisa memetakan dalam 5 tahun target kita itu akan kemana gitu ya. Apakah nanti akan sampai ke otomasi IPA, apakah nanti sampai ke digital twin, sampai ke machine learning dan sebagainya. Itu harus kita tuangkan dalam bentuk dokumen dan memang harus disepakati antara komitmen dari top manajemen sampai ke bawah gitu ya. Dan yang terakhir mungkin tata kelola dan ini yang paling penting. Pada saat semua ini berjalan, tata kelola ini yang memang akan melindungi gitu ya. Jadi kalau kita nanti akan melenceng gitu ya di luar jalur itu pasti nanti ada barrier lah untuk di tata kelola ini mengatur. Nah ini mungkin yang terakhir. Jadi kalau di kami memang terlihat di struktur organisasi itu eh, kenapa ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan karena adanya pemisahan gitu ya antara tadi yang mengoperasikan, yang memelihara, kemudian yang mengembangkan. Jadi peran-peran unit kerja masing-masing ini memang punya peranannya masing-masing terhadap satu aset tadi, gitu. Contohnya instrumentasi atau sistem gitu ya. Jadi mulai dari di operasional itu ya berkewajiban untuk rutin gitu ya, operasi pemeliharaan rutin, kemudian teman-teman di operasional juga ada yang khusus nomenklatur instrumen kontrol SCADA yang memang benar-benar melakukan pemeliharaan berkala, verifikasi peralatan, perbaikan dan sebagainya. Dan karena kami memang konsepnya tersebar, jadi ada supporting dari pusat yang memang teman-teman di pusat itu melakukan guidance gitu ya kaitannya untuk perbaikan, troubleshooting yang mayor dan termasuk pada saat pengembangan commissioning test gitu ya pada saat ada pemasangan alat baru dan peran IT di sini sebenarnya bukan ke peralatan yang tadi tapi memang lebih ke pengembangan terhadap sistem kontrolnya kemudian software otomasi SCADA dan sebagainya ini sehingga semuanya bisa berkolaborasi untuk mencapai hal tadi.
Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan nanti yang ingin memperdalam gitu ya, kira-kira oh ini menarik dan sebagainya. Kami kebetulan insya Allah di bulan depan gitu ya akan melakukan program pelatihan ya, salah satunya di LPK Tirta Raharja itu di bidang otomasi spam. Nanti insya Allah bulan depan silakan rekan-rekan yang ingin bagaimana sih sebenarnya otomasi ini, cara memprogram, cara memelihara, cara perbaikan, troubleshooting. Karena banyak sekali untuk sekarang ini asetnya sebenarnya sudah ada, apalagi hibah-hibah dari kementerian, dari PUPR dan sebagainya, sebenarnya sudah banyak sekali termasuk PDM-PDM yang di bawah 50.000 dan sebagainya, ada otomasi di situ. Tapi kadang-kadang gimana cara mengoperasikan pemeliharaannya. Nanti akan kami buka kelas dan kita bisa sharing di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, nanti kita bisa diskusi karena waktunya cukup singkat. Mungkin Pak Ilham cukup